Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Sulistia dari Prodi Informatika dengan NIM C2C021001. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen komputer dan fungsinya. Sebelum itu, maka kita harus tahu dong apa itu komputer. Menurut Blismer 1985, komputer adalah suatu perangkat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian, apa itu komponen dalam komputer? Komponen komputer adalah salah satu kumpulan dari beberapa komponen-komponen yang memiliki fungsi saling berhubungan untuk menjalankan sebuah komputer. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak ada, maka suatu komputer tidak akan berjalan. Kemudian, komponen komputer. Yang pertama, ada casing CPU. CPU berfungsi menghubungkan berbagai peralatan periferal, termasuk perangkat input atau output, dan unit penyimpanan tambahan pada komputer. Di komputer modern, CPU terkandung pada chip sirkuit terintegrasi yang disebut mikroprosesor. Kemudian yang kedua ada DVD-ROM. DVD-ROM drive berarti penggerak atau pemutar pada sebuah DVD-ROM. Perangkat ini memiliki sebuah bentuk fisik yang sama persis seperti CD-ROM drive, akan tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi CD-ROM drive adalah untuk membaca data atau program. Kemudian yang ketiga ada kabel SATA. Fungsi dari kabel SATA yang pertama adalah digunakan sebagai penghubung antara hard disk ke motherboard. Kabel ini menggunakan 7 konduktor di mana 4 diantaranya berperan sebagai media transfer data atau line data, sementara konduktor yang lainnya berperan sebagai penyalur aliran listrik atau line power. Kemudian yang keempat ada kabel SATA. Serial SATA atau bus komputer SATA adalah sebuah antarmuka penyimpanan untuk menghubungkan host bus adapter untuk perangkat penyimpanan massal seperti hard disk drive dan optical drive. Kemudian yang kelima ada cooling fan. Kipas pendingin merupakan salah satu komponen yang berguna mengalirkan udara masuk ke mesin melalui kisi-kisi yang terdapat pada radiator. Udara yang masuk ke mesin tersebut akan sangat bermanfaat ketika mobil dalam keadaan berhenti. Jadi cooling fan ini biasa disebut sebagai kipas pendingin ya teman-teman. Kemudian yang keenam ada motherboard. Fungsi dari motherboard ini yaitu mentransfer data ke semua komponen komputer, menyediakan tata letak terbaik untuk semua komponen yang ada di komputer, menghubungkan komponen seperti CPU, RAM, video card melalui hub komponen, menyebarkan daya untuk bagian komputer sesuai dengan kebutuhan setiap bagian. Kemudian yang ketujuh ada RAM. Fungsi dari RAM sendiri memproses data yang masuk secara beragam ke memori. Fungsi RAM akan bekerja maksimal tergantung pada kapasitas dan kecepatan akses datanya. Semakin besar RAM yang dipasang, semakin cepat komputer bekerja. Selain itu, RAM juga memiliki jenis yang beragam. Kemudian yang 8 ada hard disk. Fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data file serta dokumen virtual seperti doc, PDF, MP3 dan lainnya. Dengan fungsi hard disk dalam menyimpan berbagai file tersebut, maka bisa dibilang hard disk adalah nyawa bagi seorang pengguna dalam komputernya. Kemudian yang 9 ada prosesor dan port LAN. Fungsi utama dari sebuah prosesor adalah menjalankan pemrosesan informasi pada sebuah komputer. Port LAN adalah sebuah stop kontak yang berfungsi untuk menghubungkan router yang sudah tersambung dengan internet dan laptop kita. Kemudian yang ke-10 adalah power supply.
Power supply adalah komponen perangkat keras yang menyediakan listrik untuk menyalakan komputer dan perangkat lainnya. Ini mengubah arus listrik yang ditarik dari sumber listrik seperti stop kontak baterai atau generator ke format yang benar dan meneruskannya ke perangkat. Jadi kayak semacam penghubung antara daya listrik dengan komputer kita. Analisis. Di sini saya menganalisis sedikit tentang komputer dan komponen komputer. Komputer merupakan perangkat keras yang memiliki bagian-bagiannya, di mana tanpa bagian-bagian tersebut atau komponen-komponen tersebut, komputer tidak dapat berjalan semestinya. Dan dalam setiap bagian komputer memiliki fungsinya masing-masing, di mana satu dengan satu lainnya itu saling berhubungan atau berkesinambungan, di mana beberapa komponen di dalam komputer telah dijelaskan pada slide yang saya jelaskan di atas tadi. Terima kasih telah menyimak video penjelasan saya mengenai komponen-komponen komputer beserta fungsinya. Mungkin jika ingin membaca referensi yang lebih luas, bisa kalian cari di Google ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.